Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSc, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil. Tanggal 24 Desember 2020, malam Vigili Natal. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Lukas mencatat, maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Injil berita sukacita yang direnungkan pada malam Natal ini syarat dengan pesan dan makna. Namun saya seperti biasa hanya mencoba mengangkat 3 pesan saja sebagai inspirasi bagi kita untuk belajar memiliki kecerdasan sosial. Pesan inspiratif pertama adalah cacah jiwa atau sensus. Cacah jiwa adalah pencatatan atau pendaftaran untuk mengetahui banyaknya penduduk di suatu daerah. Injil menceritakan tentang Yusuf yang berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea untuk mendaftarkan dirinya karena Yusuf berasal dari keturunan Daud. Sensus mewajibkan orang harus mendaftarkan dirinya agar totalitas jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi dan karakteristik penduduk suatu negara atau daerah diketahui datanya dengan pasti. Maka penting untuk mendaftarkan diri supaya data diri diketahui dan diakui, karena kelanjutannya adalah kita menjadi warga atau penduduk yang diakui sah dan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga penduduk setempat. Inspirasinya jelas, yakni penting bagi kita untuk lapor diri ke tempat, lingkungan, wilayah, komunitas basis di mana kita berada. Lapor diri ini bukan hanya sekedar supaya kita terdaftar, tetapi serentak sebuah undangan untuk terlibat berpartisipasi sebagai warga lingkungan, warga wilayah, paroki, ataupun komunitas basis setempat. Ada konsekuensinya. Kalau setelah kita lapor diri dan aktif terlibat berpartisipasi sebagai warga lingkungan, maka pelayanan ataupun hak-hak lain sebagai warga lingkungan ataupun wilayah dengan mudah juga akan kita terima. Sering kita menjumpai ada orang yang sudah lama tinggal di suatu daerah, wilayah ataupun lingkungan, tetapi tidak mendaftarkan diri atau tidak melapor kepada ketua lingkungan atau ketua wilayah. Dan ketika dia mengalami masalah, mengalami kesulitan seperti ada sakit atau kematian, barulah mulai cari ketua lingkungan dan wilayah untuk dilayani. Akibatnya ada benturan karena ketua wilayah tidak mengenalnya. Maka jika belum mendaftar atau lapor diri kepada ketua lingkungan, komunitas basis tempat, kiranya cepat-cepatlah mendaftar atau lapor diri. Setelah lapor diri, mulailah aktif terlibat berpartisipasi di dalam kegiatan lingkungan atau wilayahmu. Dengan semakin aktif terlibat berpartisipasi, maka dengan mudah juga kamu akan memenuhi hak-hakmu sebagai warga lingkungan, wilayah ataupun paroki. Jangan tunggu sampai sudah mengalami kesulitan baru cari ketua lingkungan atau ketua wilayah dan lapor diri dan minta dilayani. Pesan inspiratif kedua adalah palungan. Malaikat itu mengatakan, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Palungan itu adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu atau batu berukir dan digunakan untuk menampung makanan hewan. Dalam pemeliharaan hewan ternak, palungan adalah tempat makanan hewan ternak tersebut. Ini berarti palungan adalah tempat yang tidak steril, tidak bersih, kotor, penuh bakteri dan tidak cocok untuk meletakkan seorang bayi. Tetapi justru disinilah pesan atau makna yang perlu kita pelajari ketika sang bayi mungil yang adalah putra Allah dibaringkan dalam palungan.
sebuah makna simbolis yang mengungkapkan betapa Allah rela untuk bersentuhan dengan hal-hal yang menjijikkan, yaitu dosa manusia di satu sisi, tetapi di sisi lain bahwa Allah, Putra Allah, datang untuk semua manusia tanpa memandang status. Maka di sini dengan jelas kita diajarkan untuk tidak merasa diri suci dan bersih, lalu menutup diri untuk bersentuhan atau bergaul dengan orang lain yang menurut penilaian kita menjijikkan dan kotor. Lebih lagi kita belajar untuk berelasi dengan tidak pilih-pilih dan tidak pandang status sosial. Jangan merasa diri sok suci dan sok bersih, tetapi juga jangan membentengi diri dengan status sosial dan predikat-predikat sosial yang memisahkan diri dari pergaulan dengan orang lain. Dalam konteks iman, palungan menginspirasikan kita untuk menjadikan diri kita yang berdosa ini sebagai wadah tempat Tuhan masuk dan tinggal di dalamnya. Sadar bahwa kita berdosa, tetapi Tuhan mau tinggal bersama kita. Maka konsekuensinya, siapkan diri, siapkan hati untuk selalu menjadi wadah bagi bersemayamnya Tuhan. Pesan inspiratif ketiga adalah kelahiran anak. Secara medis, kelahiran anak adalah proses akhir dari kehamilan yang sukses sehingga manusia yang menghasilkan bayi dilahirkan. Sebuah proses pada manusia di mana anak dikeluarkan dari badan ibunya. Kelahiran selalu membawa sukacita dan kegembiraan, apalagi jika sang bayi yang lahir itu merupakan buah cinta yang sudah begitu lama dinanti-nantikan, maka sukacita dan kegembiraan pun berlipat ganda. Sayangnya dalam pengalaman hidup sering kita menjumpai masih ada saja orang-orang yang malah tidak senang atau bergembira dengan kelahiran anak. Kita menyaksikan di berita atau media televisi misalnya, ada anak bayi yang dibuang oleh ibunya di got atau tempat sampah dan lain sebagainya. Artinya ada kelahiran yang tidak diinginkan sehingga malang nasib bayi itu. Atau ada ibu-ibu dan wanita-wanita yang dengan mudahnya melakukan aborsi. Ada pasangan-pasangan salah bergaul yang dengan sadisnya menggugurkan kandungan dan lain-lain. Padahal kita juga menyaksikan ada pasangan-pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak atau belum dikaruniai seorang anak. Sudah usaha dengan segala macam cara tetapi belum dikaruniai anak. Maka yang ingin saya garis bawahi dalam pesan kelahiran anak ini adalah soal sikap menghormati dan menghargai anugerah kehidupan. Kelahiran anak adalah anugerah kehidupan. Maka belajarlah untuk menghormati dan menghargai anugerah kehidupan itu. Belajar untuk selalu memihak kepada kehidupan dan mencintai kehidupan. Belajar untuk menumbuh kembangkan budaya cinta di dalam kehidupan bersama yang memuat penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Jauhi dan jauhkan budaya kematian. Tetapi pesan lain bagi keluarga yakni anak-anak yang merupakan anugerah cinta Tuhan yang diberikan kepadamu, jaga, rawat, bina, didiklah mereka dengan penuh tanggung jawab. Jangan sia-siakan hidup mereka dengan tindakan atau perbuatan yang malah nanti membawa mereka kepada kehancuran hidup. Mari belajar untuk selalu menghargai kehidupan, mencintai serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam kehidupan bersama, terutama untuk anak-anak anugerah pemberian dari Tuhan. Sebagai penutup dari permenungan kita ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan persembahan lagu saya ini. Selamat Natal. Selalu dinantikan,
damai kita telah turun ke bumi. Sungguh indah cintamu, masuk dan tinggallah di dalam hatiku. Yesusku, kau jadikan aku berharga. Terima kasih Tuhanku. Dia dulu adalah firman, kini telah jadi manusia. Dia yang adalah Tuhan, mau senasib dengan kita. Seperti palungan sederhana, pantaskan ku menerimamu. Bagai emas kemenyan dan